Halo Sobat Indra sekalian, dalam melaksanakan tugas dan fungsi, dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun suatu dokumen, yaitu Review Pelaksanaan Anggaran atau RPA. Tentu saja, mitra dari stakeholder Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahu kan tentang RPA ini? Nah, untuk memahami lebih dalam terkait dengan RPA, yuk kita simak video berikut ini bersama dengan Mimin RPA. Halo Sobat Interest sekalian, saya Mimin RPA. Untuk mengenal lebih dekat dengan RPA atau Review Pelaksanaan Anggaran, pada episode pertama ini kita akan menyimak video mengenai pengantar Review Pelaksanaan Anggaran. Hal pertama yang muncul di benak kita, tentu saja, apa sih itu review pelaksanaan anggaran? Menurut definisinya, RPA atau Review Pelaksanaan Anggaran merupakan instrumen Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, menilai kualitas pelaksanaan anggaran, mengidentifikasi kendala-kendala pembayaran, teknis keterlaksanaan kegiatan, dan isu-isu terkait pelaksanaan anggaran lainnya. RPA dilaksanakan baik di tingkat wilayah maupun di tingkat pusat oleh jajaran unit bidang pelaksanaan anggaran pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Selanjutnya, apa sih tujuan dan manfaat review pelaksanaan anggaran? Adapun beberapa tujuan di mana dibentuknya RPA. Yang pertama, mengidentifikasi, menggali, dan melakukan analisis atau eksplorasi terhadap pelaksanaan anggaran satuan kerja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu yang kedua, memberikan kesimpulan atas kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun anggaran yang bersangkutan. Ketiga, menghasilkan rekomendasi kebijakan, strategi implementasi yang bersifat teknis dan aplikatif kepada pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan anggaran tersebut. Lalu yang terakhir, yaitu bentuk berkesinambungan pembinaan pelaksanaan anggaran kepada kementerian atau lembaga. Selanjutnya adalah manfaat dibentuknya RPA. Yang pertama, memberikan informasi review pelaksanaan anggaran pada semester dan tahun bersangkutan di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta kepada pihak internal, yaitu KPPN, Kanwil, dan kantor pusat, dan juga pihak eksternal, yaitu Satker, kementerian, lembaga. Lalu yang kedua, memberikan rekomendasi untuk kepentingan manajerial, yakni pengambilan kebijakan terkait pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, serta memberikan laporan para stakeholder dan berbagai pihak seperti internal Kementerian Keuangan, Kementerian Lembaga, dan Satker Mitra Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pemerintah daerah, masyarakat, bahkan swasta. Lalu, berapa kali sih review pelaksanaan anggaran dilaksanakan? Nah, RPA itu dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun atau RPA dilakukan secara periodik, yakni dalam jangka waktu semesteran. Pada RPA semester 1 difokuskan pada monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran bulan Januari sampai dengan Juni tahun anggaran berjalan. Sedangkan RPA semester 2 difokuskan pada pelaksanaan anggaran tahun anggaran berjalan secara keseluruhan. Nah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta senantiasa selalu mengawal pelaksanaan anggaran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui dokumen RPA yang telah dibuat dari tahun ke tahun, yang mana ini diharapkan mampu berkontribusi positif dalam menciptakan pelaksanaan anggaran yang berkualitas, efektif, dan efisien. Saat ini, Kanwil DJPP DIY juga telah menyusun dokumen RPA terbaru, yaitu RPA semester 1 tahun 2023. Nah, setelah melihat beberapa dokumen tadi, mungkin teman-teman bertanya, apa saja sih isi dari review pelaksanaan anggaran? Nah, untuk isi dari review pelaksanaan anggaran, terdapat 4 bagian inti yang bisa teman-teman lihat, yaitu yang pertama, overview kebijakan fiskal pada tahun anggaran bersangkutan. Lalu yang kedua, kinerja realisasi belanja kementerian lembaga oleh satuan kerja melalui APBN di tahun anggaran bersangkutan di wilayah DIY beserta dengan permasalahan dan rekomendasi yang diberikan.
Lalu yang ketiga yaitu informasi nilai per indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA, Kanwil DIY beserta permasalahan yang dihadapi, juga rekomendasi yang diberikan. Lalu yang terakhir yaitu bottleneck belanja, khususnya dalam hal permasalahan struktural penganggaran, pengadaan barang dan jasa, dan eksekusi kegiatan dengan rekomendasi regulasi maupun non-regulasi yang diberikan. Nah, sobat interest sekalian, sudah paham kan terkait dengan RPA? Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam terkait dengan RPA terbaru, yaitu RPA semester 1 tahun 2023 Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, simak video berikutnya ya. Jangan lupa menonton. Terima kasih menonton video ini. Sampai jumpa. Dadah.